Yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkari. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Ucapan Panglima TNI Gatot Nurmantio itu disampaikan saat acara silaturahmi Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Cilangkap 22 September 2017 lalu. Sampai satu lah. Bahkan saya katakan kita intip terus, kalau itu ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu, Pak, itu karena tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Ucapan-ucapan inilah yang menjadi viral dan menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak menilai ucapan tersebut tidak pantas dilontarkan oleh Panglima TNI. Ketua Setara Institut Hendardi menganggap Panglima telah keliru dan bersikap tidak sejalan dengan undang-undang tentang intelijen. Panglima TNI tidak seharusnya menyampaikan informasi intelijen yang didapatkannya ke depan publik. Dengan menyatakan itu di ruang publik, saya kira ini sudah bukan suatu hal yang merupakan kepatutan. Karena sekalipun dia menyatakan kemudian menegaskan bahwa itu tidak berupa press release, tetapi tetap saja di ruang publik itu sebagai pejabat negara ada konsekuensi apa yang dinyatakan itu selalu bisa ditangkap oleh orang yang mendengarkan maupun media, apalagi media. Dan saya dengar media juga tidak dilarang datang. Tidak ada pernyataan off the record yang kemudian disampaikan bahwa itu hanya satu tidak ada press release, ya. Tidak ada press release tidak menjadikan bahwa informasi itu tidak bisa diberitakan. Dan saya kira kekeliruannya adalah kalau ini merupakan satu informasi A1 intelijen, seyogyanya ini tidak dilemparkan ke ruang publik, tetapi namanya informasi intelijen itu, pekerjaan intelijen itu kan mengumpulkan data, dan data-data terkumpul digunakan oleh user. Dalam hal ini usernya ya atasannya presiden. Dalam hal ada persoalan bahwa dia mendengar misalnya satu laporan intelijen bahwa ada 5.000 pucuk senpi yang digunakan secara ilegal dan sebagainya, ini kan berbahaya memang. Ya laporannya memang ke atasnya, bukan dibuka ke ruang publik. Tapi Jenderal Gatot pun dinilai sedang berpolitik atas pernyataannya ini. Salah satunya disampaikan Wasekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik. Kami kutip keterangan tertulis Rahlan dari laman kompas.com. Kita semua perlu lebih tenang dan menjaga jarak dari manuver-manuver politik yang sudah menabrak batas kepatutan maupun undang-undang. Contohnya, manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantio. Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami pemesanan 5.000 senjata serbu oleh Badan Intelijen. Bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya. Rahlan juga menyebut tak selayaknya Panglima TNI membocorkan data intelijen ke publik. Sementara itu Pusat Penerangan Mabes TNI menegaskan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantio terkait impor 5.000 senjata ilegal bukanlah konsumsi publik. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Wuryanto menyebut pidato Panglima hanya terbatas bagi para undangan dan tidak untuk disebarluaskan ke publik. Ia menyebut ada pihak yang sengaja menyadap pidato tersebut dan menyebarluaskan ke masyarakat. Jadi Panglima TNI kemarin tadi sudah disampaikan, ya, beliau tidak menyampaikan rilis, tidak menyampaikan ini. Ada teman-teman yang kebetulan mungkin menyadap, merekam pernyataan beliau. Padahal kita sudah sampaikan. Panglima TNI Gatot Nurmantio sendiri tidak. Jadi begini, saya tidak pernah press release. Saya ulangi, saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada Purnawirawan, berita itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi satu kata pun masalah itu. Ya.
Kalau ada videonya gitu Pak? Ya, Video yang benar itu omongan saya, itu kata-kata saya benar. Benar, 1000% benar itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release. Maka saya tidak perlu menanggapi itu. Berarti infonya benar apa nggak sih Pak? Ya, Infonya benar apa nggak sih Pak? saya tidak menanggapi itu. Kalau saya press release, Anda tanya kepada saya jawab. Tapi karena saya bukan press release, tidak perlu saya jawab. Pak, sore ini Pak Wiranto bilang Tanya sama Pak Wiranto. ada miskomunikasi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. TB Hasanuddin meminta masyarakat percaya dengan klarifikasi yang telah disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Sekarang sudah diklarifikasi oleh Menko Polhukam. Kalau saya dengar, saya baca, sebelum membuat pernyataan, Menko Polhukam itu sudah memanggil instansi-instansi terkait termasuk Panglima TNI. Jadi clear, tidak ada 5.000 pucuk itu. Ya, kalau saya mengikuti di pemerintah tentu ya menurut strukturnya saja. Ya, sekarang sudah diklarifikasi oleh Menko Polhukam, ya kita mengikuti klarifikasi itu saja. Pegang Menko Polhukam saja. Itu, dan masyarakat tidak boleh menjadi tambah gaduh. Kita pegang penjelasan Menko Polhukam. Minggu kemarin, Menko Polhukam Wiranto merasa perlu menanggapi kisruh ucapan Panglima TNI soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal. Menko Polhukam meluruskan permasalahan tersebut. Wiranto menyebut ini hanyalah masalah komunikasi yang kurang tuntas. Pembelian senjata yang dimaksud adalah pembelian 500 senjata oleh Badan Intelijen Negara. Pembelian tersebut juga bukan dari luar negeri, melainkan melalui PT Pindad. Karena setelah saya memanggil Kepala BIN, menghubungi Panglima TNI, Kapolri, dan institusi lain yang terkait dengan masalah ini, ternyata memang ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata ini. Ya. Mengapa? Karena setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, ya, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN. Dan senjata yang dibeli ini bukan standar TNI dan buatan Pindad, bukan dari luar negeri, dan juga menggunakan dana APBN. Ya. Jadi bukan institusi lain, ya, yang di luar kontrol pemerintah, bukan. PT Pindad sendiri membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu Aviantori, kepada Kompas.com, Senin 25/2017, lembaga intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata laras panjang. Senjata tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim. Polisi juga berencana memesan 5.000 pucuk senjata, namun kontraknya belum dibuat. Senjata-senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI. Tim Liputan, Kompas TV.